اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Al-ayat. Istadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baraku ala rukabi faqalu ay Rasulullah kullifna min al-a'mali ma nutiq as-salata wal jihada was siyama was sadaqah وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا تطيقوها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Falamma iktara'aha qawmu wa dhallat biha alsinatuhum unzilallahi ta'ala fi dhikriha amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma fa'alu dhalika nasakha Allah ta'ala fa'anzalallahu azza wa jalla la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na. Qala na'am. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama 'amaltahu 'alal ladzina min qablina. Qala na'am. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih.
wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Qala na'am, rawahu Muslim. Hadis selanjutnya, jadi hadis pertama dari bab fi wujubil intiyadi li hukmillah wa ma yaquluhu man du'iya ila dzalik wa umira bil ma'rufi aw nuhiya 'anil munkar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu. Didapatkan ini hadis dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, atau yang sering kita kenal dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Qala, berkata ini Abu Hurairah, lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala telah turun ya ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ayat ini turun surah apa? Surah Al-Baqarah ya. Ini ayat, 3 ayat terakhir di ayat di surah Al-Baqarah. Kalau bisa diapal ini, saya dapat ijazah dari Ma'alim Sabiadani tentang ayat ini. Jadi baca sebelum tidur ya, baca sebelum tidur, 3 ayat sebelum tidur kita baca ini. Dulu dia didasarkan semua beliau, katanya orang yang membaca itu dijamin nantinya husnul khotimah kalau baca itu. Terus kalau kita buka kitab Adhkar An-Nawawi, ketemu keterangan ini ya. Di dalam kitab Adhkar An-Nawawi dijelasin ya oleh Imam Nawawi tentang kelebihan dan keutamaan daripada membaca ayat 3 ayat terakhir di dalam suratul Baqarah. Baca ini, cuma diawali dengan ayatul kursi. Baca ayat kursi dulu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Selesai baca ini 3 ayat. Ya, baca ayat ini ya, langsung boleh tambahin dengan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak berapa kali? 21 kali baca. Ya, baca 21 kali. Nah, kemudian minta sama Allah supaya dibangunkan kita. Jam berapa kita minta bangunin untuk supaya bisa sholat tahajud dan lain sebagainya. Minta itu baca itu, baca Bismillah 21 kali. Boleh juga yang hadir tambah, kalau kata Syekh Muhammad Abil Munawwar, baiknya gitu baca la ilaha illallah 7 kali, 1 nafas ditutup dengan Muhammadur Rasulullah sekali ya. Baca la ilaha illallahnya 7 kali. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah ya. Bacanya sebelum tidur ya. Udah rapi, disuruh sama Nabi kepada Fatimah hatamin Quran ya. Jadi mau tidur hatamin Quran dulu. Tidurnya kapan kalau ya Allah, kita males bener kita untuk zikir-zikir udah kita kayaknya repot banget ini. Mohon maaf gitu ya, kita zikirin. Mohon maaf, almarhum saya punya abang ini orang yang rajin zikir. Beliau tuh suka menghatamkan qul huwallahu ahad 70.000 kali. Lawan nggak pernah tinggal. Beliau itu bertahanus berujrah kepada dunia ini. Beliau udah sering dulu, udah nggak mau lagi sama dunia. Dia hanya banyak berburu kepada guru beliau itu, ya Haji Bunyamin. Udah, soal dia jadi torikohnya sama dengan Bunyamin. Makanya orangnya nggak bergaul. Semua teman-temannya jadi DPRD, teman-temannya di politik pada datang ke rumahnya. Cuma dia udah nggak nafsu sama dunia. Kalau kita nafsu kan? Nafsu aja belum nafsu banget. Kita dan beliau bisa menghindari itu.
yang itu ini mohon maaf itu hampir 20 tahun ya dalam dunia. Masya Allah, kita sehari aja gak keluar puyeng kita. Berarti mendiamkan diri bertahan masuk itu gak gampang. Torikohnya kelasnya kelas ini, tapi dia bisa. Makanya dia sih zikir ya Qul huwallahu 70.000 kali. Kalau kita baca kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad, di situ dijelasin. Man qala suratul Ikhlas, barang siapa yang membaca suratul Ikhlas 70.000 marrah, 70.000 kali kita baca, Allah akan amankan dia daripada azab kubur, Allah akan amankan daripada azab api neraka jahanam. 70.000 kali kita baca. Itu kira-kira berapa lama? Kalau sehari 1000 berarti 70 hari. Ya. Berarti kalau 70 hari berapa bulan? 2 bulan lebih. 2 bulan. Kita ketek aja baca. Kan kita suka kredit tuh ya. Kita kredit aja tuh 200, asal 200 bisa bertahan sampai di mana saya bisa. Ya. Bisa dikit terus dengan istiqomahnya 2 bulan. Dan itu bisa kita niatin buat orang. Kalau kita bisa terlibat bila Sabil Rasyad dijelasin itu bacaan itu tuh Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu bisa kita niatkan buat orang supaya orang yang kita niatkan itu dijauhkan dan dihindarkan dari azab kubur kita. Orang tua kita yang meninggal dunia ini boleh kita niatin begitu. Baca 70.000 kali. Ya, Masya Allah. Bisa nggak? Tuh, baru ditanya begini. Bisa nggak? Bisa. Nah, bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Harus kita lawan hawa nafsu kita. Yang kayak begitu kita situasi sekarang ini kita bisa. Keluarkan waktu zikir itu nggak harus ada di masjid, nggak harus di musola, nggak harus di segala macam. Dengan zikir ini faedahnya banyak. Bukan hanya tenang hati kita, bukan hanya diampuni dosa kita. Tanda orang cinta sama Allah adalah orang yang sedang berzikir. Bohong kalau orang ngaku dia cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, tapi nggak pernah mau ngapain? Zikir. Sebab kata Nabi, alamatu hubbillah hubbu zikrillah wa alamatu bughdillah bughdu zikrillah. Tandanya orang yang mencintai Allah adalah orang yang mencintai zikir. Itu tandanya. Bohong orang kalau dia ngaku-ngaku cinta sama Allah ini tapi nggak pernah zikir. Ngaku cinta sama Rasulullah tapi nggak pernah mau salawat kepada Nabi Muhammad, maka cintanya itu adalah cinta yang dusta. Bohong itu semua. Nah, kita harus memperbanyak, dianjurkan untuk memperbanyak zikir kita. Apalagi suratul Ikhlas, suratul Qul huwallahu ahad. Banyak kelebihannya itu. Di dalam kitab Azkar itu banyak kisah-kisah itu. Nabi dipanggil sama Jibril. Satu hari Nabi dipanggil sama Jibril, suruh keluar rumah. Keluarlah Nabi keluar rumah. Ketika Nabi keluar rumah, kemudian Jibril lepaskan itu sayapnya yang kanan, satu sayapnya yang kanan tertutup tuh kota Madinah sampai kelihatan. Nabi kaget, Masya Allah, Ka'bah kelihatan. Nabi ada di Madinah, Ka'bah ada di mana? Ka'bah ada di mana? Mekah, Madinah, Mekah 490 km. Bisa dilihat lah, itu Ka'bah. Dilihat tuh Ka'bah, ditutupin tuh semuanya sama malaikat Jibril dengan apanya? Sayap. Kelihatan itu Ka'bah. Bukan Ka'bahnya yang menjadi perhatian Nabi, tapi di situ ada orang lagi sholat jenazah. Itu ribuan orang yang nyolatin jenazah. Ditanya sama Nabi, kata Nabi Muhammad, Jibril, itu banyak banget orang yang nyembahin jenazah, padahal di Mekah orang nggak sebanyak itu. Kok ada orang yang itu? Siapa yang meninggal dunia yang menyolatkan begitu banyaknya, ribuan yang menyolatkan? Kata Jibril, itu sahabatku yang meninggal, Umayyah yang meninggal. Itu banyak banget. Dari mana? Itu malaikat ikut dibayangin ala suratul insan, dalam bentuk manusia. Turun tuh para malaikat yang bayangin dia.
ngebayangin malaikat, kira-kira tuh orang hebat atau enggak? Tuh orang luar biasa. Yang kepala kata Nabi Muhammad, malaikat bisa dibayangin puluhan ribu. Apa amalan yang diamalkan oleh malaikat sehingga bisa malaikat turun menyembayangkan dan menyolatkan jenazah kita? Apa kata Nabi Muhammad? Sahabatmu itu nggak pernah tiap hari selalu membaca suratul Ikhlas sebanyak-banyaknya setiap hari. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebanyak-banyaknya setiap hari, itu yang menyebabkan diturunkan itu para malaikat untuk menyolatkan jenazah dia. Subhanallah. Kita ngumpulin orang yang bayangin jenazah susah kan? Ini malaikat turun. Malaikat turun ikut menyolatkan jenazah. Kenapa? Karena ada surah Al-Ikhlas yang dibaca oleh dia. Surah Al-Ikhlas dibaca sama. Nah kita lazimkan. Makanya orang wukuf di padang Arafah nggak ada amalan yang paling banyak dibaca adalah kecuali surah Al-Ikhlas. Ya, semuanya ditutupi. Nah, ini ayat ini dibaca di akhir akhir suratul Baqarah, 3 ayat di surah di terakhir di dalam suratul Baqarah. Kapan bacanya? Ketika menjelang apa? Itu tambah ayat dengan tadi Allahu akbar, Allahu samad, lam yalid wa lam. Nanti ketemu hadisnya di sini ada. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada. Disuruh baca suratul Ikhlas, disuruh baca Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Di sini ada nanti insyaallah. Mudah-mudahan panjang umur kita. Nah, ketika itu lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, tatkala turun itu ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang kepunyaan Allah lah segala ma fis samawati wal ardh, segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di mana. Tuh punya Allah, segala sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi, semua. Ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan jikalau engkau melakukan apa saja yang ada fi anfusikum, yang ada di dalam dirimu, au tukhfuhu, atau kamu menyembunyikannya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, jikalau kamu melakukan apa saja yang ada pada di dalam dirimu, dalam hatimu, atau kamu sembunyikan itu, ya, yuhasibukum bihillah, maka niscaya Allah pun akan membuat perhitungan daripada perbuatan yang kamu itu. Jangan dipikir bahwa amalan-amalan yang mendapatkan ganjaran itu baik kebaikan maupun kejelekan yang zahir aja, paham kan? Ya, pekerjaan-pekerjaan yang zahir, misalnya kebaikan yang zahir, ngaji misalnya. Ini zahir apa batin? Ini amalan zahir apa amalan batin? Ini amalan zahir, sholat, amalan zahir, puasa, amalan zahir, dan lain sebagainya. Jangan kamu harap bahwa, jangan kamu pikir bahwa amalan-amalan yang zahir saja yang akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dosa-dosa, makanya ada dosa zahir, ada dosa batin, ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Ya, bukan hanya sekedar judi, zina, minum, mencuri, korupsi itu yang akan dapat ganjaran. Enggak, ngomongin orang dapat enggak? Ada ganjarannya enggak? Menfitnah ada enggak? Tuh maksiatnya namanya maksiat zahir apa maksiat batin? Batin. Wa in tubdu ma fi anfusikum, jikalau kamu lakukan apa yang ada pada di dalam dirimu, ada yang dalam hatimu, kamu pikir Allah nggak tahu tuh, paham ya? Nih kayak begini kita ngaji, siapa yang tahu keikhlasan? Antum ngaji ikhlas apa enggak? Ada yang tahu nggak? Enggak, kita nggak ada yang tahu cuma kita doang sama Allah. Saya nggak lihat, walaupun tampangnya semua ahli ibadah, ini ahli surga semua. Hati kita nggak ada yang tahu ini ikhlas apa kagak kita datang ngaji, kita ikhlas apa kagak, karena itu adalah masalah apa? Batin yang kita gali. Apakah kamu pikir itu tidak akan mendapatkan perhitungan dari Allah? Wa in tubdu ma fi anfusikum, ya,
Masya Allah. Nah, ketika ayat ini turun katanya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa saja segala kepunyaan Allah, segala apa yang ada di langit dan di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan jikalau kamu melakukan apa saja yang ada pada dirimu, au tukhfuhu, atau kamu sembunyikan itu semua, yuhasibukum bihillah, niscaya Allah tetap akan membuat apa? Perhitungan dengan apa yang sudah kamu lakukan. Gitu. Kalau kita nggak ikhlas, ya Allah juga akan berikan sesuatu yang tidak sia-sia. Inna Allah la yaqbalu minal a'mali illa ma kana lahu khalisan. Amalan apa saja tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak apa? Ikhlas karena Allah. Ini jangan sampai ini ngaji yang kayak begini pahalanya yang luar biasa. Gak ada amalan ibadah yang paling besar kecuali duduk di mengaji. Ini yang istilahnya Imam Ghazali, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau mengatakan itu menuntut ilmu ini min a'zamil ibadah. Di antara ibadah yang paling besar adalah menuntut ilmu. Ini yang paling besar. Ini lebih besar dari sholat, ini lebih besar dari puasa, ini lebih besar daripada haji, bahkan ini lebih besar daripada jihad fi sabilillah. Thalabul ilmi afdalu indallah minas shalah wa siyam wal haji wal jihad fi sabilillah. Untuk ilmu itu lebih besar daripada haji, puasa, ini dan lain sebagainya. Ini. Tapi yang besar ini akan hilang pahalanya, tidak akan punya nilai apa-apa di sisi Allah kalau seandainya kita ngaji tapi hati kita gak apa ya, paham maksudnya? Buang itu Pak. Kalau terbersih sama kita, ada ria, ada ujub, ada ini, ada itu, ada karena lain kita ngaji, istighfar, minta ampun sama Allah supaya luruskan kita ini tidak ada lain kecuali adalah karena apa? Allah. Kenapa demikian? Autufuhu yuhasibkum bihillah, pasti akan dihisab juga sama Allah, diperhitungkan. Ya, Allah akan memperhitungkan itu semuanya. Masya Allah. Nah, istadda dzalika ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayat ini turun, itu disampaikan sama Nabi, istadda dzalika, merasa beratlah ini dengan ayat itu. Siapa? Ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi ada beratnya dengan kayak begitu. Ya, bagaimana sih ini urusan yang zahir aja kita udah kita lakuin, sekarang urusan batin yang gue masih pakai di apa ya? Masih pakai diperhatiin, masih segala macam. Jadi berat ya. Kenapa? Karena kebiasaan orang dulu tuh, orang dulu itu suka yang namanya ngomongin orang. Orang Arab itu paling senang ngomongin orang. Orang apalagi Mesir itu suka dibilang apa namanya, kafir karena banyak ngomongnya. Kalau udah ngomong la ilaha illallah, kalau ngomongin ghibah orang itu paling hebat. Ini dulu Pak, ya, ghibah itu orang menceritakan aib orang, ngomongin kejelekan orang, itu hebat banget dulu itu. Dulu ya, bukan sekarang. Kalau sekarang sih sama juga ngomongin mulu. Ya, nah itu begitu dia orang-orang dulu. Nah itu mereka menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang apa? Berat, sehingga akhirnya istadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua para sahabat merasa berat dengan ayat itu. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan summa baraku ala rukadi. Kemudian mereka duduk nih seperti ini, jongkok di hadapan Nabi. Semua pada datang, ya, demo lah kepada Nabi. Dia datang kepada Nabi, duduk pada kerudungnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqalu, kemudian ngomong apa katanya? Ay Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nuti. Ya Rasul, mohon maaf ya Rasul. Kullifna minal a'mal, alhamdulillah ya Rasulullah, kami telah melaksanakan daripada amal-amal manutiku, amalan yang kami sanggup, amalan yang kami lakukan, alhamdulillah kami sudah jalanin. Apa? As-salata wal jihada wal siyama wal sadaqata. Saya udah salat, saya udah apa lagi? Jihad, udah apa lagi? Puasa, udah
sedekah. Ini amalan-amalan ini, sholat, puasa, sedekah, jihad. Ini amalan-amalan ibadah zahiriyah apa ibadah batiniyah? Hah? Ibadah apa? Zahiriyah. Ya Rasulullah, kami sudah melaksanakan tuh amalan-amalan tuh yang zahiriyah. Kami udah sholat, kami udah jihad, kami udah semua sekali. Wa qad unzilat alaika hadhil ayat wa la nutikuha. Dan sungguh telah turun kepada engkau ada ayat tadi tuh. Paham ya? Yang lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Nah, ketika turun alat itu wala nutikuha. Saya nggak sanggup. Nah, paham tuh? Amalan-amalan kan aku udah jalanin yang begini. Masa yang urusan-urusan begitu juga masih diapain? Masih diiniin, biarin dah, kan kagak kelihatan orang ngomongin orang, fitnah orang, ini orang. Kan kagak sakit orang kalau difitnah, sakit nggak? Orang difitnah sakit nggak? Enggak sesakit daripada orang ditusuk, enggak sesakit dan segala macam. Yang kayak gitu mah usahlah, nggak usah pakai di dosanya kagak ada kira-kira. Tapi ternyata padahal amalan yang seperti itu dosanya malah justru lebih besar daripada maksiat zahir. Ya, maaf, zina dosanya besar kan? Besar kan? Tapi ada dosa yang lebih besar daripada perbuatan zina. Dia tidak zina, tapi ternyata perbuatannya itu jauh lebih besar dosanya, sisanya lebih besar daripada orang yang berbuat zina. Apa? Nabi bersabda, al-ghibah asyaddu minaz zina. Perbuatan ghibah, menceritakan aib orang lain, siksanya lebih keras, lebih berat daripada orang yang berbuat zina. Dia tidak zina enggak, tapi ngomongin orang, siksanya lebih berat. Tuh, ngomongin orang, maksiatnya bukan maksiat zahir, maksiat apa? Batin. Dia enggak, membunuh itu minal kabair, bunuh itu dosanya besar apa kecil? Besar apa kecil? Tapi ternyata ada dosa yang lebih besar daripada membunuh. Apa? Menfitnah. Kata Nabi, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih keras, lebih berat siksanya daripada orang yang apa? Membunuh. Dia tak bunuh, Pak. Tapi ternyata itu lebih berat. Dia menganggap ini urusan hati, jangan pakai dibebani begitu dah. Makanya dia bilang, kan saya udah sholat, saya udah jihad, saya udah puasa, gitu. Saya udah apalagi haji. Kalau bicaranya udah, kan gue udah ibadah, asal urusan kayak gini masih kena juga gua. Nah, kata Rasulullah SAW, mereka bilang, adu semua Rasulullah. Dia datang itu, wala nutikuha. Kami tidak kuat dengan yang seperti itu. Para Rasulullah SAW mendengar itu, Nabi bilang, apa kata Nabi? Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum. Turiduna maknanya harfu istifham. Di mana hal turiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum. Apakah kamu sekalian ini hendak berlaku berkata seperti yang dikatakan oleh orang-orang ahli kitab yang terdahulu? Ketika turun perintah-perintah semuanya mengatakan sami'na, kami dengar, tapi wa asaina, kami ingkari itu semua. Apakah itu yang ingin kamu lakukan? Setelah aku sampaikan ayat ini, kamu ingin memperlakukan diri kamu seperti ahli-ahli kitab terdahulu sebelum kamu? Ketika datang perintah kepada mereka, kemudian mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami tidak jalani, kami ingkari. Apakah kamu mau seperti itu? Sehingga kamu datang kepada kami, kamu bilang bahwa kamu tidak kuat untuk melakukan itu, padahal ayat ini sudah turun, padahal di perintah ini sudah ada. Paham maksudnya? Ya, kata mereka, kata Nabi, sami'na wa asaina, bahkan katanya, haruslah kamu katakan sami'na wa ata'na. Jangan ngomong sami'na wa asaina, tapi katakan sami'na, kami dengar dan kami jalankan.
kami dengarkan. Nah, gitu. Seharusnya begitu. Jangan tuh kayak begitu yang ada. Maaf deh, sami'na wa asoina. Gue denger sih denger, cuma gue nggak jalanin kan. Begitu kira-kira. Itu yang dilakukan oleh ahli kita. Ya, ketika dia nggak mau mengamalkan itu, ambil. Kata Nabi, nggak bahkan hulu kalian harus ucapkan sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaikal masih. Ya, seharusnya kau mengatakan itu, kami dengar dan kami taati. Ya, wahai Tuhan kami, ampunilah kami. Ya Rabbana wa ilaikal masir, wahai Tuhan kami, kepada Engkaulah tempat kami kembali. Begitu seharusnya. Bukannya seperti mereka dengar ayat begitu, tahu-tahu yang zahir kamu sudah bisa buat ngelakuin, yang batin seharusnya kamu juga bisa. Falamma iqtara'a qaumu, kemudian maka tatkala sudah dibacakan ayat itu oleh Nabi di hadapan sahabat, ya, disampaikan itu dengan bahasa yang bagus oleh Nabi, wazallat biha alsinatuhum, maka jadilah mereka itu wazallat biha alsinatuhum, dibacakan oleh para sahabat itu dengan lidah-lidah mereka mengikuti ayat yang tadi. Kemudian mereka itu dengan ringan membacanya, ya. Kemudian anzalallahu ta'ala fi istihad, lalu Allah menurunkan ayat itu selengkapnya. Apa? Ditambahin lagi, turun ayat selanjutnya, amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Turun ayat itu ditambah dia penegas, amana rasul, telah beriman itu para rasul bima unzila ilaihi min rabbih, dengan apa yang telah diturunkan kepadanya daripada Tuhannya, dan beriman dia apapun yang ada di dalam perintah itu dijalankan, mau ringan, mau berat, mau zahir, mau batin, semua para nabi, semua para rasul, ya, pokoknya wawatofnya, ya, wal mu'minuna, ya, bukan hanya rasul tapi juga orang yang beriman. Dan orang yang beriman pun kullun amana billah, mereka beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, pada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, ya, semuanya dipercaya. Iman itu iman tentang para malaikat Allah. Iman itu dipercaya bahwa ada makhluk Allah yang bernama apa? Malaikat. Harus tuh. Kufur kita kalau nggak percaya tentang adanya malaikat. Rusak iman kita, rusak akidah kita kalau kita tidak percaya tentang adanya apa? Malaikat. Rusak. Tapi tidak rusak iman kita, tidak menjadi kufur kita kalau kita tidak tahu berapa jumlah malaikat. Ya, berapa jumlah malaikat? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu kita jumlah malaikat itu. Berapa banyaknya? Hanya Allah yang maha mengetahui itu. Jumlah malaikat nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Jadi ketika kita nggak tahu jumlah malaikat dan nama-nama malaikat, nggak rusak iman kita. Ya, iman kita nggak jadi rusak. Tapi iman kita rusak, akidah kita rusak kalau seandainya kita tidak percaya tentang adanya malaikat. Kalau nggak percaya sama malaikat berarti rusak iman kita. Tapi kalau kita nggak tahu jumlahnya, nggak rusak iman kita. Sementara dalam paham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari sekian banyak malaikat yang ada, paling tidak yang wajib kita hafal, yang wajib kita ketahui berapa? 10 malaikat yang kita tahu. Biar kenal juga bahwa ada yang namanya malaikat raqib, ada raqib, ada atid. Supaya apa? Supaya jadi perhatian buat kita. Hati-hati, ada raqib loh, ada atid loh. Semua perkataan tidak ada satu ucapan, satu kata yang keluar dari mulutmu kecuali akan tertulis di dalamnya. Hati-hati itu, ada raqib yang menulis itu, omongan yang baik ditulis, omongan yang jelek ditulis nggak? Ditulis. Ada atid yang mencatat, baik perbuatan yang baik, perbuatan yang jelek tercatat. Nah, kalau kita meyakini adanya raqib atid, aman.
Ada namanya waskat, pengawasan malaikat. Berarti kita diawasi sama malaikat. Sebaik apapun perbuatan kebaikan dicatatkan. Dicatatkan. Sejelek apapun perbuatan yang kita lakukan dicatatkan. Siapa yang mencatat? Raqibatin. Ada Munkar, ada Nakir, ada Israel, ada Israfil, ada Mikail, ada Ridwan, ada Malik. Nah, itu paling tidak itu dah kenal. Ya. Makanya kadang-kadang saking ngapalinnya anaknya dinamain nama malaikat. Anaknya dinamain malaikat. Ada pemain bola namanya Jibril, ada nggak? Hah? Jibril, masya Allah. Asal jangan Ijroil aja namanya. Dulu ada orang namanya Ijroil. Udah Ijroil udah segala. Pas bapaknya sakit dirawat lagi, lagi ngapa-ngapan begitu. Bininya bilang, apa kata dia? Alhamdulillah, Pak Ijroil datang, Pak Ijroil. Mati langsung bapaknya. Jangan bentang-bentang namanya itu dipakai, jadi akhirnya pakai nama malaikat. Ada nama malaikat namanya Walhan. Ya, besok punya anak namanya Walhan. Padahal Walhan bukan nama malaikat, nama setan. Ya, kata Sayyidina Umar bin Khattab dalam kitab Nasaihul Ibad, ada salah satu setan namanya apa? Walhan. Tugasnya mau di kamar mandi, tugasnya di WC, tugasnya di tempat wudhu. Itu tugasnya dia tuh di situ, gangguin orang supaya jangan wudhunya itu supaya rusak, supaya tidak benar. Tugasnya di sana di kamar mandi. Walhan tuh kerjaannya di sana. Makanya dia gangguin banget bagaimana caranya supaya orang wudhunya nggak sempurna. Sebab kuncinya di situ. Kalau di situ sudah salah, di situ sudah tidak sempurna, di situ sudah rusak, sholatnya nggak diterima. La sholat kalimat la wudu alahu. Tidak akan sempurna seorang sholatnya sembahyangnya seseorang kalau tidak sempurna apanya? Wudunya. Jadi di situ digodain, makanya macam-macam digangguinnya. Lagi wudu ngobrol, ada nggak? Hah? Yang wudu ngobrol, yang wudu ini itu dan lain sebagainya. Itu emang kerjaannya Walhan tuh, gangguin kita di situ. Ya Allah. Wa malaikata wa kutubihi. Orang yang beriman percaya dengan kitab-kitabnya Allah, bukan hanya sekedar sama Al-Quran. Sebab yang namanya kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul ada berapa? Ada 114 kitab Allah turunkan itu. Ya, Allah turunkan itu, percaya kita harus beriman kepada kita. Nggak boleh kita nggak percaya dengan Injil. Nggak boleh kita kalau nggak percaya tentang adanya Taurat, kitab Zabur dan lain sebagainya. Nggak boleh kita. Kufur kita kalau nggak percaya itu. Tapi bukan berarti harus mengamalkan, enggak. Percaya tapi tidak perlu mengamalkan. Makanya sahabat pernah nanya, ketika satu hari datang ada perintah itu, ya Rasulullah, bagaimana sikap kami terhadap Injil? Bagaimana sikap kami terhadap Injil? Kalau kami harus mengimani itu, kalau kami harus percaya, boleh nggak kami amalkan Injil? Bagaimana sikap kami itu? Apa kata Nabi? La tukadzibuhu jami'an wa la tusaddiquhu jami'an. Itu Injil wajib kamu percayai, tapi kamu tidak boleh membenarkan semuanya dan tidak boleh menyalahkan semuanya. Paham nggak? Karena sudah ada intervensi daripada manusia di sini. Di semuanya 114 surah itu 113 semuanya sudah disempurnakan di dalam apa? Al-Quran. Cukup dengan Al-Quran dari. Makanya kalau pengen lihat kitab yang 113 itu adalah di mana? Al-Quran. Dalam 30 juz itu, di situ akan diceritakan tentang yang kitab-kitab yang mana. Di situ diceritakan. Dari yang 30 juz itu, isi Al-Quran ada di dalam satu surah. Kalau kamu bahas satu surah itu, kamu pelajari satu surah itu berisikan daripada 30 juz 114 surah. Ya, yaitu surah apa? Surah apa? Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah suka disebut dengan Ummul Kitab. Mari sama-sama bapak-bapak, ibu-ibu kita membaca Ummul Kitab. Nah, induknya kitab, yaitu maksudnya apa? Al-Fatihah. Ya, suruh baca Fatihah. Nah, di Fatihah terdapat semuanya dijelaskan dalam satu kalimat, yaitu apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau kita ngaji, mengkaji baca bismillah nggak cukup 3 bulan. Belum kita ikromnya, belum kita ini baknya apa, kenapa bismi bukan bisma, bukan bismu dan lain sebagainya, ar-Rahman jadi apa ini, belum kita baca ikromnya, belum kita bahas yang lainnya. Itu Masya Allah, kajian tentang Al-Quran ada di Bismillahirrahmanirrahim. Makanya orang yang melakukan segala sesuatu kalau tidak baca bismillah akan hilang keberkahannya, apapun saja ya. Kullu amrin zibalin, semua amal-amal kebaikan, semua perbuatan yang baik, la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim, bila tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka hilanglah keberkahan rahmat daripada perbuatan itu. Perbuatan apa saja, kebaikan apa saja, kalau tidak diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, putus, nggak ada keberkahannya. Ngaji kalau nggak baca bismillah, hilang keberkahannya, hilang. Apa saja kalau nggak diawali dengan bismillah, hilang keberkahannya, hilang rahmatnya. Perbuatan baik nih, ya, jangan perbuatan jahat. Ini tentang begitu mesti baca bismillah, yang jahat juga baca bismillah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Juga nanti kartu. Ya. Auzubillah. Nah, wa rasulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Tidak ada membeda-bedakan seseorang daripada rasul-rasulnya. Tidak ada perbedaan, sama semuanya adalah utusan Allah, semuanya ada. Makanya secara akidah semua nabi, semua rasul sama, akidahnya sama. Yang beda syariatnya. Ya, kalau akidahnya sama, la ilaha illallah Nuh Rasulullah, la ilaha illallah Idris Rasulullah, la ilaha illallah Yusuf Rasulullah, la ilaha illallah Musa Rasulullah, la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah, la ilaha illallah Isa Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur. La ilaha illallahnya sama. Ya, la ilaha illallahnya sama. Yang beda apanya? Akidahnya sama, yang bedanya adalah syariatnya, ajarannya. Oh, kalau begitu salah ajaran Nabi Musa? Enggak. Ajaran Nabi Musa benar, tapi dia hanya berlaku buat Nabi Musa dan umatnya Musa. Paham maksudnya? Ajarannya Isa benar, tapi hanya berlaku pada masa itu. Makanya dalam kitab Muhtarul Ahadits An-Nabawiyah ada satu hadis Nabi bilang, apabila di zaman sekarang, kemudian Nabi Musa alaihissalam dihidupkan lagi oleh Allah, bisa nggak? Kalau Allah mau hidupkan, bisa nggak? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kalau Allah mau menghidupkan, bisa nggak? Kata Nabi dalam kitab Muhtarul Ahadits An-Nabawiyah, apabila saat ini Musa dihidupkan oleh Allah, kemudian hidup di zamanmu, katanya. Sekarang datang Nabi Isa, kemudian menyatakan dirinya sebagai Nabi, sebagai seorang Rasul, mengajarkan ajaran-ajarannya dia, kemudian engkau ikut kepada mereka, maka itu adalah sesat, kata Nabi Muhammad. Padahal nabinya asli kan? Asli. Ajarannya benar apa salah? Benar. Tapi kalau sekarang diberlakukan itu seperti itu, gak bisa diberlakukan itu. Dia. Kenapa? Karena semua ajaran-ajaran para nabi sudah disempurnakan dengan datangnya seorang nabi penutup, namanya Muhammadur Rasulullah. Paham ya? Nah, kemudian katanya la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Gak ada perbedaannya, semuanya sama. Wa qalu, dan mereka orang yang beriman mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Ya, kami dengar dan kami. Ada orang, gimana ya besok nanti pakai begini ya, ini itu. Baik Ustaz, sami'na wa ata'na. Kan selalu gitu tuh, sami'na wa ata'na. Benar apa salah? Halo? Hah? Benar apa salah? Tahu ya, mau bilang benar bagaimana? Kalau kita sendiri nggak perlu sami'na wa ata'na, tapi sami'tu wa ata'tu, karena domainnya sendiri. Kalau ini domainnya
Nah, kami semua gitu. Sampai itu orang. Kemudian kata Nabi apalagi? Kemudian wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunilah kami ya Allah, Rabbana wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir, kepada-Mulah kami kembali, ya. Falamma fa'alu dzalika nasakhallahu ta'ala, maka tatkala mereka melakukan hal yang seperti itu, maka dihapuslah itu keberlakuan hukumnya. Fa'anzalallahu azza wa jalla, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan ayat, apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah dibebani oleh Allah yang seseorang itu kecuali ada sebatas kemampuannya buat dirinya. Laha maka sabat wa alaiha maka sabat, ya, dia mendapatkan pahala daripada kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Wa alaiha maka sabat, dan dia mendapatkan dosa, mendapatkan siksa dari apa yang juga dilakukan sama dia. Yang baik dapat kebaikan, yang jeleknya dapat dosa dan siksanya. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, wahai Tuhan kami, la tu'akhizna, janganlah engkau siksa kami, in nasina, jikalau kami lupa, aw akhtana, atau kami salah. Dan kita itu yang kalau lupa diapain? Dimaafin. Makanya kalau lupa itu termasuk makfu anhu, dimaaf gitu. Puasa sah puasanya walaupun dia udah makan tapi lupa, dia makan lupa gitu. Ya namanya baru tumben puasa, ya. Kemudian dia puasa gitu, pagi-pagi habis bayar subuh tidur pagi, ya gitu. Bangun-bangun jam 9 terus ya, langsung geratak. Tahu geratak kan? Ya, ke belakang dia geratak dari gerobak, dia buka, dia cari, dapat sepiring setengah, ingat astagfirullah, gue lebih puasa ini ya. Maafuan gue, dimaafkan, ini dia begitu, ya gimana? Yang nggak boleh, astagfirullah, ya Allah, gue lebih puasa ini, tapi tanggungnya, tanggungnya nggak boleh. Jadi ya Allah, Rabbana la tu'akhizna, ya Allah janganlah siksa kami ya Allah, ya. Nasina, jikalau kami lupa, atau akhtana, atau kami melakukan sebuah kesalahan, maafkan ya Allah. Qala, kemudian dijawab na'am, ya, katanya na'am, iya, dimaafin sama Allah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, ya Allah janganlah engkau wa la tahmil alaina, jangan engkau pikulkan kepada kami, ya. Hamalah itu memikulkan, jangan kau bebani, jangan kau pikulkan kepada kami, isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, ya, perkara yang kami tidak sanggup untuk memikulnya, ya, daripada mengumpulnya. Qala na'am, ya, kemudian dijawab ya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana wahai Tuhan kami, wala tuhammilna, dan janganlah engkau bebani kami, ma la taqata lana bihi, ya, sesuatu yang tidak kami mampu daripadanya, wa'fu 'anna, maafkan kami, waghfir lana, ampunilah kami, warhamna, dan kasihanilah kami, anta maulana, engkau adalah penolong kami, fansurna 'alal qaumil kafirin, maka tolonglah kami atas daripada orang-orang apa? Kafir. Qala na'am, ya, rawahu Muslim ila akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, mudah-mudahan ada manfaat dari Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashqi